kualitas iman dan juga ilmu kita, dan dapat menerapkan semua apa yang kita paparkan menjadi amal soleh bagi kita. Selawat serta salam marilah kita sama-sama menjadikan pada iman kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta sahabat dan juga para tabi'in dan seluruh umat manusia hingga yaumil akhir, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keberkahan kita pada pagi ini. Mari sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustaz Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM Masjid Sofatul Marwah Bapak Nandang Hidayat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, amin, keberkahan, juga jembar rizki dan juga keberkahan dalam rumah tangganya. Yang saya hormati Pak Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Amir Udin, mudah-mudahan beliau juga sehat, berkah, panjang umur. Dan para jamaah, wabil khusus para sesepuh, para ibu, bapak, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Pak Haji, semua yang hadir, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, amin ya rabbal alamin. Ini jelas enggak yang ini suaranya? Nah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan hari ini, yakni Ahad di bulan akhir, di bulan Desember, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga nikmat ihsan, sehingga kita bisa berkumpul bermuhajahah dalam rangka taklim rutinan. Mudah-mudahan ini jadi satu catatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Juga bacaan sholawat sebagai tanda kehormatan Islam, semoga dilimpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam mengikuti sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jikalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita tinggal punya rumah di pinggir jalan. Nah, saya kasih analogi dulu biar gampang nanti masuk ke sini. Kalau kita tinggal di pinggir jalan, maka wajar kalau rumah kita kotor, sering kena debu, ya, bener nggak? Jadi saya kasih analogi. Nah, bagaimana biar nggak kotor? Maka jawabannya harus sering-sering disapuin, dilap, dipel, dibersihin, minimal sehari tiga kali, minimal itu ya, minimal banget sehari 3 kali. Kalau mau bersih, maka jangan salahkan kita tinggalnya di pinggir jalan, salahkan kenapa nggak mau bersihin, kan gitu ya.
Nah, kalau mau bersih minimal sehari 3 kali dibersihin, dipel, disiram, disapu minimal. Maksudnya gimana? Kita alhamdulillah Allah takdirkan hidup di akhir zaman. Wajar kalau apa yang terjadi pada diri kita membuat hati kita menjadi keruh, menjadi kotor. Karenanya wajiblah kita sering-sering bersihkan hati ini. Supaya apa? Supaya nanti apa yang kita laksanakan semuanya fi maradatillah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau bersih harus sering-sering dibersihkan. Nah, maka pada bab ini, dalam kesempatan ini, dalam makalah yang ke-12 terkait hati bisa jadi rusak dengan 6 sebab. Anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala wa huwa min akbari tabi'in. Jadi saya menyampaikan ini berdasarkan dari dalil-dalil dari kitab para ulama. Dari Syekh Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Siapa itu Syekh Hasan al-Basri? Ada yang tahu? Syekh Hasan al-Basri adalah wa huwa min akbari tabi'in. Beliau adalah tokoh atau pembesar dari para tabi'in. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, risalah juga nasihat kepada para sahabat. Sahabat terus diteruskan oleh para tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat. Nah, di tabi'in ini ada akbari tabi'in. Tokoh pembesarnya diantaranya adalah Sayyidina Syekh Hasan al-Basri, termasuk tokoh ulama sufi pada kala itu. Bahkan beliau pernah didoakan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab bahwasanya Syekh Hasan al-Basri ahlan wa sahlan ya. Syekh Hasan al-Basri didoakan oleh Umar ibn Khattab, semoga Allah berikan ilmu yang manfaat dan banyak dikasihi oleh orang banyak. Dan juga Syekh Hasan al-Basri pernah disusui oleh istri dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Ummu Salamah, ya. Maka beliau hidup di zaman para sahabat, para tabi'in. Nah, Syekh Hasan al-Basri ini biografinya termasuk murid dari Sayyidina Anas ibn Malik yang banyak menerima hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau katakan bahwasanya annahu qala, beliau bersabda, inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Sesungguhnya ada beberapa sebab yang menjadikan hati itu keruh, hati itu kotor atau rusak, bisittati asya'a, dengan 6 sebab. Kalau keburu 6-6-nya kita baca. Kalau nggak keburu beberapa saja ya. Karena kalau ngaji itu kan minimal banget 30 menit, fokus 30 menit lagi udah nggak jelas. Ya, jadi yang penting paham. Ini saya sampaikan. Maka tadi awal saya kasih analogi, kalau memang kita di pinggir jalan itu rumah kita, maka wajar kalau sering kotor, maka jawabannya harus sering-sering bersihin rumahnya. Wajar kita di akhir zaman karena hati kita kotor, banyak sesuatu yang tidak sesuai dengan anjuran agama sehingga hati kita menjadi kotor, maka jawabannya harus sering-sering dibersihkan dengan baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menjadi sebab bahwasanya hati itu menjadi rusak, kata Sayyidina Syekh Hasan al-Basri, an sittati asya'a, ada 6 perkara. Awwaluha yadhnubuna biraja'it taubah. Yang pertama adalah yadhnubuna biraja'it taubati. Ia sering melakukan perbuatan kesalahan atau pelakuan dosa, namun ia dengan harapan bisa bertaubat. Maksudnya biarin sekarang mah dosa dulu dah, biarin ntar juga bisa istighfar ini bisa tobat.
Paham nggak? Jadi ia sering melakukan perbuatan salah dengan satu catatan, biarin sekarang salah, nanti juga besok saya tobat. Gitu. Jadi sering melakukan kesalahan, tapi ia harapkan dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sering bilang begini, bahwasanya ampunan Allah lebih besar, pintu taubat Allah lebih besar, maka roja dia berharap semoga yang ia lakukan kesalahan-kesalahan yang lalu semoga diterima kesalahannya, taubatnya. Nah, itu termasuk yang bikin rusak hati itu. Maksudnya paham gak kira-kira? Jadi kayak ada bahasa orang begini, awali adab dibanding ilmu, lebih baik orang yang beradab dibanding orang yang berilmu. Betul, Nabi katakan al-adab fauqal ilm, bahwasanya orang yang beradab itu di atas orang yang berilmu. Tapi adab doang juga nggak cukup kalau nggak ada ilmunya. Paham nggak kira-kira? Itu juga sama, punya kesalahan tapi ia berharap ntar juga diterima taubat saya. Nah, itu jadi rusak hati. Artinya jangan sampai melakukan dosa. Jadi nganggap enteng akan perilaku dosa. Itu soalnya ia sering melakukan perbuatan salah dengan harapan semoga kesalahannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatnya diterima oleh Allah. Nah, itu artinya menganggap perlakuan salah itu udah biasa. Maka hal seperti itu menjadi rusaknya hati. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dalam redaksi kalimat lain atau di dalam kitab lain, wa nuskhati bi raja'ir rahmah wa dzalika tamannu. Dalam keterangan di kitab lain dikatakan dengan naskah atau teks yang berbeda, yakni nuskhati bi raja'ir rahmah. Dia berharap dengan harapan bisa memperoleh rahmat. Berharap sudah punya dosa banyak, semoga Allah berikan rahmat. Maksudnya ia ada harapan besar bahwasanya walaupun saya melakukan dosa, rahmat Allah besar, kasih sayang Allah besar. Nah, wadzalika tamannun, hal seperti itu hanyalah angan-angan belaka. Jadi intinya kalau udah berbuat salah jangan diniatin terus buat salah lagi terus kemudian nanti tobat. Artinya nanti nganggap enteng kepada dosa, ya. Itulah. Jadi dia harap, dia bilang biar walaupun melakukan dosa, yang penting saya mendapatkan rojair rahmah, berharap Allah berikan rahmat kepada saya. Maka di sini dikatakan wadzalika tamannun, hal seperti itu hanyalah angan-angan atau omong kosong belaka. Ya, semoga Allah jauhkan kita dari perilaku perbuatan yang berbuat dosa sehingga kita diampuni dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Sesuatu yang membuat hati kita menjadi rusak, hati kita bisa menjadi kotor, hati kita bisa menjadi keruh, yakni mereka orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang berilmu, wa ya'maluna bih. Orang yang berilmu ini tidak mengamalkan ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebenarnya enaknya ngaji pakai kitab ini fair-fairan. Siapapun dia orangnya, ketika kalimat itu dibacakan, maka kita terima. Di sini dikatakan para asatidz, para ulama, para tokoh agama, maksudnya orang-orang yang berilmu. Ketika ia punya ilmu tidak diamalkan, itu menjadi satu rusaknya hatinya. Salah satu sebab menjadi rusak hatinya. Karena nantinya ketika punya ilmu tersebut merasa bangga, merasa sombong, merasa paling bisa, ya, di hadapan orang yang lain, padahal ia tidak bisa mengamalkan ilmunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar kalau ulama dulu sering bilang, kalau awal masuk pesantren baru bisa 5 tahun, 10 tahun baru bisa belajar jadi manusia, belum bisa jadi tokoh, belum bisa jadi orang benar. Karena apa? Harus bisa memanusiakan manusia. Nanti kesananya tingkatan kedua baru paham, tahu dirinya siapa. Nanti kesananya lagi sudah lama ma'rifat namanya, dia tahu siapa dirinya dan dia tahu siapa Robnya. Maka pentingnya ilmu padi, ya, orang zaman dulu bilang ilmu
Padi semakin berisi semakin merunduk. Kalau nggak ada isinya makan dia begini aja berdiri, ya. Bener nggak? Ibu-ibu sering lihat padi nggak? Sekarang mah jarang ada padi sih. Kalau lihat di TV, nah padi berdiri dia kalau belum ada isinya, ya. Tapi kalau ada isinya merunduk. Nah, orang-orang yang punya ilmu ketika ia ada ilmunya tidak diamalkan, maka itu menjadi sebab salah satu menjadi rusaknya hati. Maksudnya apa? Fala faidata fil ilm idza lam yu'mal bihi wa innama samratul ilmi al amalu bih. Tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya ketika orang berilmu enggak digunakan, enggak diamalkan, karena samratul ilmi al amalu bih. Buahnya dari orang berilmu adalah diamalkan. Yang punya ilmu harus amalkan ilmunya, apalagi yang enggak ada ilmunya berarti harus dicari, ya. Bahkan kata Nabi, wa bainaka wa bainahu bahrum minan nar utlubul ilma. Carilah ilmu walaupun di antara kamu dan di antara ilmu terhalangi oleh lautan api. Harus diseberangi, harus dicari, penting. Jangan-jangan nyebrang lautan api, lautan Cisarua aja kagak nyebrang. Itulah beratnya nyari ilmu. Maka wajar ketika orang yang mau berangkat dari rumahnya menuju ta'lim, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi qabla ayah tua. Rasul katakan, hadis sahih. Orang berangkat dari rumah menuju majelis ta'lim, maka dosanya diampuni qabla ayah tua, sebelum dia pulang ke rumah udah habis dosanya. Amin ya rabbal alamin. Maka berat urusan ngaji mah. Enggak semuanya bisa, enggak semuanya mau mendengarkan. Nah, itu. Yang kedua adalah orang yang punya ilmu enggak mau beramal, enggak mau mengamalkan ilmunya. Itu jadi sebab rusaknya dalam hati. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, wa idza amilu la yakhlisun. Salah satu sebab rusaknya hati kita ketika kita beramal la yakhlisun, dalam amalnya tidak ada keikhlasan lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beramal, semua yang namanya beramal bermuara, berujungnya kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ridho manusia, bukan karena ridho siapa-siapa. Karena kita yang kita harapkan di alam dunia ini hanyalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau subuh-subuh begini suka peka suara nih, hilang. Beramal li ajlillah, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau cari ridho manusia karena nggak akan selesai. Maka sering saya katakan Sayyidina Luqman ketika bersama anaknya mau berjalan dari satu tempat ke tempat lain, naik keledai. Keledai itu fauqal himar dunal bigol, setinggi dari himar, di bawah dari bigol. Maka keledai itu dituntun sama Sayyidina Luqman beserta anaknya. Orang-orang bilang yang ia lewati, manusia diberikan nikmat punya kendaraan. Kalau zaman sekarang kendaraan itu disebutnya manusia bodoh. Kenapa punya kendaraan gak ditaikin, dituntun dua-duanya? Anaknya nuntun, bapaknya nuntun. Orang bilang sayang amat nggak dipakai. Akhirnya dia ikuti omongan orang ini karena mencari ridho manusia nih, mencari persetujuan, mencari satu frekuensi biar diakui sama manusia. Ya udah, yuk nak, kita naik aja. Sayyidina Luqman naik, anaknya naik. Lewat lagi orang bilang, ya dasar manusia nggak punya peri kehewanan. Himar kecil begitu ditaikin. Apa kata orang-orang? Kan begitu. Ya udah nak, kamu yang nuntun, bapak yang naik. Anaknya nuntun,
bapaknya naik, lewat dengan orang-orang banyak. Dasar bapak gak punya kasihan sama anak. Anak kecil disuruh nuntun, bapak yang naik enak-enakan. Ya udah, sekarang kita ikutin omongan dia. Kamu yang naik, nak, bapak yang nuntun. Lewat di depan orang lagi, seru sambil jalan. Anak gak punya sopan santun sama orang tua. Masa anak yang naik, bapak yang nuntun? Kesel lama-lama, udahlah kita potong aja. Dipotong. Orang apa bilang? Ya dasar keluarga nggak jelas. Begitu bahasa kita mah. Udah punya kendaraan, maksudnya punya kuda bagus, himar bagus, dipotong. Kalau begitu mau buat saya aja. Artinya kalau ngikutin orang nggak ada benernya. Ya kita perasaan udah bener banget nih, salah di mata orang mah. Maka wajar ketika hati itu sulit untuk dibersihkan karena sulitnya manusia untuk menyamai ridhonya tadi. Maka yang kita cari bukan persetujuan, bukan ridhonya manusia, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di kampung dulu, ini kita contohnya real, namanya santri mah disangka mereka bener aja kali. Namanya santri kan kayak minum obat, ngajinya sehari 3 kali. Kayak minum obat. Nah, santri-santri sih begitu bahasanya dulu kalau di kampung. Lah santri juga manusia, punya leher. Maksudnya sama aja, disangka dia santri bener semua. Enggak. Artinya orang selagi bener, apa salahnya? Benernya aja, dicari kesalahannya apalagi salah. Maka yang kita cari dalam beramal adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza amilu la yakhlisun. Apabila ia beramal, dia tidak ikhlas. Pertanyaannya begini. Wa idza lam yukhlis al-mar'u fil ibadah lam yasdiq fiha as-sidq aslun wal ikhlasun. Orang yang tahu ikhlas bukan temennya, yang tahu ikhlas bukan tetangganya, yang tahu ikhlas bukan suami atau istrinya, yang tahu ikhlas bukan anaknya, yang tahu dia ikhlas dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan di sini orang yang beramal termasuk yang tidak ikhlas tadi bisa merusak hati. Maksudnya bukan kita sok tahu bahwa dia nggak ikhlas, yang bisa tahu ntar kita yang ngukur. Ikhlas nggak nih, ikhlas nggak nih? Maka karena ikhlas itu wajar Allah Subhanahu wa Ta'ala kawal dengan para malaikatnya sehingga amalnya tembus ke arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ikhlas terus dikawal sama malaikat. Tatanazzalul malaikat. Ada di surat apa itu Pak Ustaz? Apa namanya? Orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalnya terus dikawal oleh para malaikat sehingga tembus ke arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang ikhlas tidak dalam beribadah, maka ia tidak jujur dalam ibadahnya. Karena jujur itu pokok, as-sidqu aslun wal ikhlasun far'un. Ikhlas itu cabangnya. Banyak berapa besar pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bihasabi niyatik. Seberapa besar niat ikhlas kita jalankan untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering kasih gambaran, waktu saya di daerah-daerah 3T, saya bilang, kita ibu-ibu, bapak-bapak, karena dia akan pemahamannya masih rendah. Bukannya berarti merendahkan, artinya masih rendah pemahamannya, pemahaman agamanya. Ustaz, apa saya katakan, kita ibadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya katakan gitu. Karena yang kita sembah adalah zat yang memberikan kita hidup. Maka ikhlaslah kita dalam beribadah. Saya kasih analogi. Lantas apakah Allah Ta'ala butuh akan ibadah kita? Jawabannya tentu tidak. Tapi kenapa Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk puasa, ibu-ibu, bapak-bapak pada saat itu? Kan bulan Ramadan. Allah perintahkan kita untuk berzakat. Allah perintahkan untuk kita dalam sholat 5 waktu yang wajib-wajib. Apakah Allah butuh dengan ibadah kita? Tentu jawabannya tidak, kata saya begitu. Mereka masih belum paham, tapi kok kami masih disuruh buat sholat, buat puasa? Maka saya analogikan bahwasanya ibu ketika masih kecil punya orang tua dulu, orang tua suruh makan, disampai dikejar-kejar, diupain 5.000 kalau makan ya. Ibu kalau masih kecil suruh mandi, kalau nggak mandi disabet.
Emang kalau ibunya mandi, orang tuanya seger apa enggak? Enggak ngaruh ke orang tuanya. Kalau ibunya makan, orang tuanya nanti kenyang apa enggak? Paham enggak? Kalau anaknya makan, ibunya kenyang enggak? Enggak, tapi kok anaknya sampai disuruh makan, sampai diomelin. Maka jawabannya rahmatan, karena si ibu sayang sama anaknya. Walaupun anaknya enggak mandi, ibunya enggak seger. Anaknya mandi, ibunya enggak gatel. Anaknya makan, ibunya enggak kenyang. Anaknya enggak makan, ibunya enggak lapar. Lantas kenapa si ibu sampai nyuruh kepada anaknya begitu luar biasa, sampai diupain? Jawabannya karena rahmatan, karena si ibu sayang sama anaknya. Sama kita juga, Allah perintah sholat, Allah perintah zakat, Allah perintah puasa, Allah enggak butuh sama ibadah kita. Lantas kenapa diperintahkan? Jawabannya rahmatan, karena Allah sayang sama kita. Maka yang kita amalkan tadi, mudah-mudahan itu menjadi amal yang ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada salah satu doa yang diamalkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, termasuk madhahibil arba'ah, imam yang keempat, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini supaya ikhlas dalam ibadahnya, beliau berdoa, mengamalkan doa ini. Diikutin ya. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya dalilal huyyari dullani ala tariqi sadiqin waj'alni min ibadikal mukhlasin. Nah, jadi ya dalilal khuyyari dullini ala tariqi sadiqi waj'alni min ibadikal mukhlasin. Ini doa yang sering dibacakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal agar supaya apa-apa yang ia lakukan semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Ya, itu diantara doanya Ahmad ibn Hanbal. Ya, kalau mau diceritakan panjang, orang yang sering baca istighfar itu dulu pernah sering kita dengar riwayat pengen ketemu sama Imam Ahmad ibn Hanbal. Tiap hari yang dibaca istighfar doang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ribuan, sampai dia dari melek sampai tidur lagi yang dibaca istighfar terus. Maka suatu ketika Imam Ahmad ibn Hanbal begitu mau ke negara Basrah, kemalaman nginep di tempat tukang roti tiap hari baca bismillah, memasukin terigu baca bismillah, masukin telur adonan, masukin ke openan baca bismillah, terus kemudian baca istighfar. Imam Ahmad ibn Hanbal heran, ini apa yang diucap, mulutnya kunyam-kunyam aja kan. Terus singkat cerita ketemu, dia bilang, saya baca istighfar. Apa yang kau dapat dengan istighfar? Saya diberikan rezeki yang banyak, keturunan yang baik, semua Allah telah berikan. Apakah ada yang Allah belum berikan? Ada. Saya pengen ketemu Imam Ahmad ibn Hanbal. Ana Imam Ahmad ibn Hanbal, kata dia. Sampai saat itu ketemulah Imam Ahmad ibn Hanbal. Orang yang sering melazimkan baca istighfar. Nah ini diantaranya doa yang sering dibacakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal supaya tergolong orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang beramal ikhlas karena Allah Ta'ala, dengan doa ya dalilal huyyar dullani ala tariqis sadiqin waj'alni min ibadikal mukhlasin. Ya, amal yang ikhlas karena Allah itu bisa menjadikan hati jadi bagus, tapi amal yang tidak ikhlas, maka beramalnya itu tidak ikhlas karena Allah, menjadi hati akan menjadi rusak dan kotor serta keruh. Yang keempat, yang menjadikan sebab kerusakan hati, yang tadi ada 6 perkara. Yang keempat adalah wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Ia mencari rizki di bumi Allah, kemudian rizki itu dimakan, rizki dari Allah Subhanahu wa taala, wa la yashkurun, tapi kagak bersyukur. Ya, ukuran syukur emang seperti apa? Di sini dijelaskan fasyukru ijra'ul a'dha'i fi mardatillah wa ijra'ul amwali fiha. Syukur adalah apa-apa yang Allah berikan nikmat,
semua anggota tubuhnya dipakai ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita termasuk orang bersyukur nih, dikasih nikmat sehat, nikmat bisa ngelihat, nikmat mendengar, dipakai dengar buat ngaji, berarti kita termasuk orang yang bersyukur, ya. Syukur paling kecil, paling sedikit bil lisan, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur dengan praktek i'dha'i ajza'i fi mardatillah, ngegerakin anggota tubuh untuk dipakai taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ajza'il amwali fiha, dan harta kita termasuk orang yang bersyukur akan bersyukur hartanya, yakni mau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah daerah sini Cemara ini semua orang yang bersyukur. Kenapa? Karena masing-masing punya kencelengan di rumah, ya kan diisi tuh. Nah, termasuk bersyukur karena apa? Hartanya dipakai untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang yang tidak bersyukur kemudian ia makan rizki di bumi Allah, Allah berikan rizki, begitu ia menikmati nikmat rizki dari Allah tapi tidak bersyukur, itu menjadi sebab rusaknya hati. Maka wajar sering kita baca doa, Allahumma ja'alni minasyakirin, ya Allah jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur, ya. Itu kalau kita bicara syukur panjang, karena bersyukur ketika kita syukur dengan nikmat Allah maka Allah tambahkan. Tapi tidak bersyukur maka ayat berikutnya, petikan ayatnya, inna azabi lasyadid, pakainya ada watun taukid, sesungguhnya. Kalau udah sungguhnya serem kalau pakai bahasa sesungguhnya, artinya benar-benar janji Allah Ta'ala. Bila tidak syukur atau kufur atas nikmatku, inna azabi lasyadid, azabku akan sangat pedih. Itu yang keempat, jika ia tidak bersyukur atas nikmat rizki yang Allah berikan, maka salah satu menjadi rusaknya hati. Karena apa? Nanti nggak bakal ingat sama Allah Ta'ala, ya. Yang ingat hartanya kurang. Kalau orang bersyukur cukup biasanya, ya. Biasanya cukup. Yang nggak bersyukur itu kadang-kadang udah banyak nggak bersyukur, maka yang ada adalah kurang. Ibu saya anaknya 8. Tapi cukup karena bersyukur, ya. Tapi orang sekarang anak baru 1 udah pusing, ntar gimana beli susu ya, ntar gimana. Nah, itu udah penyakit hati itu sebenarnya. Nggak yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yakin sambil berikhtiar, ya. Semua juga belajar dalam ikhtiar mencari rezekinya Allah Ta'ala. Kalau kita pikir-pikir nggak nyambung, nggak ketemu. Anak 8, ibu sama bapak hanya dagang kue. Sedangkan satu anak itu kan anaknya semua di pesantrenin, satu anak 3 juta. Kalau 8 anak berapa juta sebulan? Tapi ketemu. Itulah karena bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar nih, nggak sama yang lain, sama orang tua kita belajar. Iya ya, orang tua aja bisa ngidupin anak 8, tapi anak belum tentu bisa ngidupin orang tua 1. Bener nggak? Bener. Anak 12 sarjana. Kakek saya punya adiknya nih punya anaknya 12, anaknya sarjana semua. Ada yang jadi Pak Ketua DKM, ada yang jadi kalau ngontrol sekolah tuh apa namanya? Penyidik. Iya, pokoknya itu dah. Nah, dia besar gajinya itu. Kalau sama kita suka bares, kasih duit Bang Haji, panggil Bang Haji gitu kan. 12 anaknya. Nah, itu bapaknya ngapain? Nanam kangkung sama bayam, sesim, kangkung, bayam, begitu aja dari masih muda sampai tua, sampai punya anak sarjana nanam kangkung doang sama bayam. Tapi punya kontrakan 20 pintu. Tapi yang jelas kerjaannya itu di tani. Nah, udah berhasil mungkin beli tanah baru dibikin kontrakan. Artinya karena bersyukur, orang-orang dulu banyak syukurnya. Maka saya sering salut itu sama orang-orang dulu. Artinya orang dulu tuh, orang-orang tua kita dulu tuh cuman kerjaannya ke sapur, ke dapur, ke sumur begitu doang, tapi anaknya sukses. Bener nggak? Karena hatinya banyak syukur. Orang sekarang mohon maaf bukan berarti menghinakan atau mengecilkan, tapi memang kenyataan. Teman saya, Ustaz gimana ya kita? Emang apa pusing amat?
Ini anak baru udah mau 2, belum lahir udah kepusingan duluan. Artinya berarti kan nggak ada syukurnya. Santai aja. Jadi bahasa itu jangan besok gimana. Besok gimana ya, pusing. Besok gimana ya, tapi dibalik gimana besok aja. Paham nggak? Jadi jangan besok gimana ya, jangan. Tapi udah gimana besok, santai jadinya. Jadi ngopi juga nikmat gitu kan. Hari ini yang dinikmatin, tenang, nggak mikirin hari besok. Kayak saya sama Pak Ketua DKM, gimana? Udah gimana besok aja. Gitu. Yang sekarang yang nikmatin aja, ngopi habis subuh ntar nih. Artinya bahasa cuma dibalik. Sama kayak makan enak, enak makan. Mending yang mana? Makan enak sama enak makan mending mana, Pak? Enak makan. Kalau enak makan, makan apa aja jadi nikmat. Tapi kalau makan enak, mahal. Sate Ibu Ita urusannya. Makan enak. Tapi kalau enak makan, atuh pakai sambal juga enak aja. Artinya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terlalu panjang ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima, dari sebab-sebab tanda rusaknya hati atau hati bisa menjadi rusak. Nah ini yang penting nih. Wa ma yardawna bi qismatillah. Orang bisa rusak hatinya karena yardawna bi qismatillah. Dia tidak ridho atas pembagian ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Yang itulah yang disebut dalam rukun iman, wa bi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik dan buruknya semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ia tidak mengimani, tidak ridho atas pemberian Allah ta'ala, maka itu menjadi sebab rusaknya hati ia. Maksudnya gimana? Orang, ibu-ibu di sini sering ada berkat. Saya kasih analogi biar gampang. Setiap masuk ke masjid, kemudian ada acara maulid. Acara maulid itu kalau di tempat saya tuh biasanya pada bikin berkat. Warganya dikasih besek kosong sama panitia. Kalau di tempat saya dikasih besek kosong, kemudian begitu acara maulidnya malam, besek udah keisi penuh. Tergantung orangnya mau ngisi apa. Mau ngisi ada yang ayam, ada yang ini gitu kan ya. Dibawa ke masjid. Nah, kemudian dibagiin sama panitia kalau udah selesai. Kadang-kadang anak-anak suka pada berebut itu tuh makanan tuh ya. Senang sama berkat. Nah, pada saat dibagiin sama panitia, semuanya udah kebagian, pulanglah ini orang jamaah semua masing-masing sampai rumah. Begitu di rumah dibuka. Berkat kan pengennya kita isinya nih ayamnya dibelah 4 kan gede-gede, pengennya tuh bumbunya bagus. Ini kita lagi bicara makanan biar gampang dipaham ya Kong ya. Bumbunya enak, ada bihunnya, ada kerupuknya, ada airnya, ada pisangnya, ada acarnya. Pengennya seperti itu berkat tuh. Dimakannya enak, nasinya nggak keras kan begitu. Pengennya pas dibuka nasinya keras. Pas dilihat telur doang sebelah sama kerupuk yang kuning. Kira-kira kita mau makan apa kita kesel? Nih saya mau tanya nih, perut udah lapar banget. Kita kesel apa kita mau makan itu? Nasinya keras. Hah? Mendingan kita makan. Kalau kita kesel nggak berubah nasi jadi empuk. Mau kesel kayak apa juga nggak bakal berubah. Emang udah begitu bagian dia. Bayangan kita mau waduh nanti pulang nih kalau di Semanan begitu tuh. Kita pulang nanti bawa berkat enak nih. Ayamnya gede. Pas dibuka kan cuma ikan asin doang sebelah sama nasi keras. Maksudnya Pak Ustadz begini. Semua orang juga pengen hidupnya nikmat, pengen rumahnya gede, pengen mobilnya banyak, duitnya banyak, bininya banyak. Nah, tapi kalau Allah tentuin begitu ya begitu aja udah. Kayak tadi orang mau berkat ya, Pak Haji, ya. Orang kan begitu pengennya. Itu dikat. Pengen begitu, duitnya banyak, rumahnya gede, ada kolam berenangnya, mobilnya bagus. Pengennya begitu tuh, badan sehat, ya, istri sehat, anak sehat, pengennya kan begitu. Tapi kalau ketentuan Allah, ya udah lu harus sakit, kasar ngomong. Lu memang punyanya begitu, duitnya cuma segitu, gajinya segini, anaknya segini. Kan udah ketentuan mau diapain. Kayak tadi berkat, ya makan aja udah. Daripada diseselin, nggak bakal berubah. Kalau dimakan makan kenyang. Paham kira-kira ya? Nah itulah wa ma yardawna bi qismatillahi ta'ala. Orang bisa jadi rusak hatinya
karena enggak ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatin aja. Terakhir saya minum dulu. Gara-gara tadi tuh Pak Nandang ketua ceplosan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak jurnalis ya. Jadi maka begini, orang-orang yang bisa ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, nikmatin aja. Karena kita masih sebagai pemeran, sutradara udah ada. Ini saya kasih analogi lagi nih. Kalau kata sutradara perannya jadi tukang bakso, di film ya jadi tukang bakso aja. Jangan mau jadi pemeran utama gitu. Kan ada yang tukang lewat-lewat doang ya. Main film cuma lewat doang dia sama tugasnya. Ada yang kayak gitu tuh. Istilahnya apa Bang Agus? Figuran. Ada yang tugasnya gitu doang. Nah, kita mah emang tugasnya kata sutradaranya harus yang lewat-lewat doang tuh figuran, ya begitu aja, jangan pengen jadi pemeran utamanya. Artinya nikmati apa yang diberikan peran oleh sutradara. Jadi nanti enak main filmnya, pede. Enggak ngegerutu. Sampai-sampai begini, ada dikasih peran sama sutradara jadi tukang bakso, pengennya jadi bos bakso. Nggak nikmat dia dagangnya, dagang jadi main filmnya, kesel terus hatinya. Aduh, gue mau jadi bos bakso. Justru dikasih peran main sama sutradara, lu jadi tukang bakso, jangan mau jadi bos bakso. Akhirnya pada saat main filmnya nggak nikmat dia, di-cut lagi karena hatinya nggak tenang, pengennya jadi bos bakso. Maksudnya begini, Allah Ta'ala tugaskan kita, ada yang jadi pekerja, ada yang jadi guru, nikmatin jadi gurunya, nikmatin kerjanya, jadi nikmat nanti, sehingga tidak menyalahkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya kalau orang-orang yang nggak mau ridho atas ketentuan Allah Ta'ala, ketentuan pembagian dari Allah Ta'ala, maka itu jadi rusak hatinya. Intinya kita harus ridho. Yang terakhir, wa yadfuna mautahum wa la ya'tabirun ay la yatadhakkaruna lil maut. Ini sekali lagi perkataan ini yang 6 tadi nih adalah perkataan dari para tabi'in, akbarut tabi'in, yakni Sayyidina Syekh Hasan al-Basri, yang termasuk dari akbarit tabi'in, tokohnya para tabi'in, yang pernah menyusu dengan istrinya Sayyid Nabi Muhammad SAW, yakni Ummu Salamah. Pernah didoakan juga oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau lahir pada tahun 21 Hijriah. Ya, jadi setelah 21 Hijriah beliau lahir dan wafatnya pada 110 Hijriah. Jadi berapa tahun? Kira-kira 90 tahun ya. Iya benar ya? 90 tahun. Nah, ini perkataan beliau, wa yadfuna mautahum wa la ya'tabirun. Terakhir, kita sering ngikut ngelayat atau mengiringkan jenazah ke kubur, sampai di kubur dimakamin, sampai dimakamin gitu sampai selesai, wala ya'tabirun. Padahal kita lihat itu proses penguburannya, proses masukin ke liang landaknya atau liang lahatnya seperti apa, kita liatin aja. Tapi wala ya'tabirun, enggak dijadikan ibrah, enggak dijadikan pelajaran bahwasanya setiap kapanpun dimanapun kita akan mati atau meninggal dunia. Artinya kita sering nguburin orang yang meninggal, tapi ayla yatadzakkaruna lil maut, tapi kita lupa, enggak ingat akan mati, ya. Itu jadi rusak hati kita kalau enggak ingat sama mati. Maksudnya begitu. Wala yatadzakkaruna lil maut. Orang sering ngikut ke kuburan tapi enggak dijadikan ibrah, enggak dijadikan pelajaran. Maka kata Nabi, kafa bil maut, cukup nasihat mah dengan adanya kematian. Itu sudah menjadi nasihat buat kalian. Waktu Sayyidina Umar diceritakan oleh Nabi tentang huru-hara hari kiamat, Sayyidina Umar enggak nangis. Karena apa? Posisinya banyak manusia banyak pada saat itu, tapi begitu diceritakan bagaimana pedihnya di alam kubur, Sayyidina Umar nangis hatta li ihyaihi, sampai basah air matanya ke jenggotnya. Berarti kayak apa seremnya di alam kubur. Kalau dengerin cerita dari para ulama,
Bagaimana huru hara dan dahsyatnya hari kiamat, belum seberapa lebih dahsyatan alam kubur. Maka wajar Sayyidina Umar sampai nangis, sampai air matanya membasahi jenggotnya dalam riwayat. Berarti seremnya kayak apa itu di alam kubur. Maka wajar ketika kita bacaan Al-Quran, bacaan kita, amal-amal kita, sedekah, duha kita, bacaan Quran kita, baca sholat kita, menjadi amal, menjadi teman nanti di alam kubur. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan. Nggak tahu kalau akidah yang lain, tapi kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya amal-amal kita nanti yang menemani kita di alam kubur, enggak sepi jadinya. Nih bacaan Quran kamu, bentuknya, rupanya, dilihat nanti di riwayat hadisnya ada. Itu nih sedekah kamu ngebentuk nanti yang nemenin kita di alam kubur. Maka intinya adalah orang-orang yang sering mengikuti mengkuburkan mayit, namun wala ya'tabirun, dia tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran dari orang yang dikuburkan tadi, maka ia menjadi keras hatinya, menjadi rusak. Satu, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindari dari penyakit-penyakit hati dan juga rusaknya hati. Yang kedua adalah kita mengamalkan ilmu walaupun sedikit supaya hati nggak rusak nih. Tadi kan ceritanya hati-hati yang rusak seperti itu. Nah, sekarang kita balik. Satu, kita selalu bersyukur kepada Allah taala. Kedua, selalu mengamalkan ilmu walaupun sedikit. Yang ketiga, kita selalu ikhlas apa yang kita lakukan, amal ibadah kita. Dan yang keempat adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunda-nunda taubat. Kemudian juga menjadi ibrah atau pelajaran bagi orang-orang yang telah meninggal agar supaya diambil hikmah di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan hidayah dan inayah agar selalu dalam konteks berbuat baik sehingga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita nih jadi luas, hati yang bersih, hati yang tidak ada kotoran rozainil qulub, penyakit-penyakit hati. Karena mohon maaf Bapak, ini yang saya baca namanya kitab Nasaihul Ibad, nasihat buat orang-orang yang ahli ibadah. Kita sering ibadah, artinya kita ahli ibadah, sering sholat berjamaah ke masjid. Kalau hanyalah ibadah saja yang kita lakukan tapi hati enggak dikontrol, maka ibadahnya seperti kayu bakar dimakan api, nggak ada amalnya nanti. Karena apa? Hatinya kotor, rusak. Karena itu tidak akan bisa. Jadi amal-amal ibadah itu nggak bakal ada kalau hatinya masih kotor. Maka wajar tingkatan-tingkatan para wali itu udah bukan ngurusin ibadah, sampai-sampai dia ketika dia punya hati jelek, punya hati kotor aja pada saat puasa, merasa batal puasanya. Kalau ibu lihat riwayat daripada kisah-kisah para wali, kalau dia lagi puasa hatinya gerentes, kesel aja, merasa batal dianya, padahal nggak batal. Itulah luar biasa. Karena yang sulit itu bukan ngolah badan, bukan ngolah pikiran, tapi yang sulit ngolah hati. Ibadah juga orang semua bisa, tapi nggak semua orang bisa ngolah hati. Sulit, nggak kelihatan soalnya di dalam dia mah, ya. Kirain mah senang-senang, padahal kesel sama kita, karena nggak kelihatan hati mah. Maka itu mudah-mudahan Allah berikan semua yang kita minta tadi, terutama adalah kesehatan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lanjut itu. Kita sehingga kajian mudah pada pagi ini, semoga 6 hal yang dibawakan oleh Ustaz Iman dapat menjadikan sebuah pelajaran, perenungan, dan semoga itu menjadi saran kita untuk memperbaiki ketika minggu. Sebelum kita tutup dengan doa nanti Ustaz Iman, kita bersama untuk kajian kita ini. Subhanallah.